Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dedi Edi Fadila. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang TCNA. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang networking models. Jadi langsung saja kita mulai. Ketika kita membahas networking model, maka ini sangat identik sekali dengan yang namanya jaringan komputer. Jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung, serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Nah, aturan tersebutlah yang disebut dengan networking models. Jadi, bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan open standard networking models yang tersedia. Jadi, networking models itu adalah suatu aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan perangkat komputasi bisa saling terhubung dan komunikasi. Di sini kata kuncinya ialah bagaimana antar vendor bisa saling komunikasi antar satu dengan yang lainnya. Maka dari itu, agar bisa komunikasi, maka dibutuhkanlah yang namanya aturan. Dan aturan itu disebut dengan networking models. Nah, ketika kita membahas sebelum networking model itu lahir, apa yang terjadi gitu. Jadi sebelum networking model itu lahir, di setiap vendor memiliki networking modelnya tersendiri. Nah, salah satunya yaitu pada tahun 1974 IBM membuat sistem arsitektur network yang bisa disingkat dengan SMA. Maka dari itu, ketika vendor memiliki networking model tersendiri, maka timbullah masalah. Nah, masalahnya jika suatu jaringan komputer itu terdiri dari beberapa vendor, dan setiap vendor itu akan timbul kesulitan untuk menghubungkan antar vendor, karena semuanya memiliki networking modelnya sendiri-sendiri. Maka dari itu, datanglah Open Networking Models, yaitu pembuka agar setiap vendor bisa saling komunikasi. Jadi, setiap vendor itu hanya menggunakan satu networking model yang sama, entah itu TCP/IP atau OSI model. Jadi, eh, kesimpulannya yang familiar dan sering digunakan ialah TCP/IP, meskipun OSI model lebih sering digunakan untuk media belajar. Akan tetapi tujuan dari keduanya sama, yaitu untuk terkoneksinya antar vendor. Nah, setelah Open Networking Model muncul, maka setiap vendor bisa saling komunikasi karena menggunakan jenis networking model yang sama, baik itu dari vendor IBM, Mikrotik, dan lain-lain. Jika dia menggunakan networking model yang sama, maka setiap vendor bisa saling komunikasi. Jadi itu merupakan konsep dari networking model. Setelah kita membahas konsep networking model, kita akan lanjut dengan yang TCP/IP model. Yang pertama kita akan membahas TCP/IP terlebih dahulu. Untuk saat ini yang familiar dan sering digunakan ialah TCP/IP, meskipun model itu lebih sering dipakai untuk media pembelajaran. Akan tetapi tujuan dari keduanya sama, yaitu eh, agar setiap vendor bisa saling komunikasi karena menggunakan jenis networking model yang sama. Ketika kita membahas lebih dalam terkait TCP/IP model ini, jadi TCP/IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar perangkat itu bisa saling komunikasi. Untuk membantu dalam memahami networking model ini, maka setiap networking model itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut sebagai layer. Eh, jadi untuk TCP/IP model itu memiliki layers, dan juga untuk YOSI model pun sama, memiliki layers.
Untuk TCP/IP secara dokumentasi itu terdiri dari 4 layers. Namun penerapan dalam real network TCP/IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layers. Jadi untuk TCP/IP secara umumnya itu dipahami dan juga dikenal memiliki 5 layers. Nah, kita lanjut. Jadi pada kali ini kita akan membahas layers yang tersedia pada TCP/IP model. Jadi layers yang pertama itu ada application layer. Jadi fungsi application layer yaitu berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Nah, di sini juga ada contohnya yaitu layer seperti HTTP, POP3, SMTP, IMAP, SSH, dan sebagainya. Jadi layers ini ibarat seperti urutan ataupun aturan bagaimana jaringan komputer itu bekerja. Jadi seperti itu. Nah, setelah kita membahas tadi application layer, selanjutnya kita akan membahas transport layer. Fungsi dari transport layer adalah menyajikan atau memberikan servis ke application layer. Jadi seperti transport data, untuk transport layer terdapat dua protokol yang sering digunakan yaitu TCP/IP dan UDP. Untuk TCP/IP digunakan untuk IP karena support error checking, sedangkan untuk yang UDP digunakan untuk video streaming, games, dan aplikasi lain yang membutuhkan kecepatan data. Salah satu mekanisme yang disediakan oleh transport layer, khususnya pada TCP/IP itu adalah error recovery mechanism. Nah, masalahnya adalah bisa saja respon yang diberikan web server itu terdapat error. Mungkin di jaringannya itu overload dan sebagainya. Artinya sudah banyak komunikasi atau bandwidth sudah tidak mencukupi. Jadi kalau misalkan yang UDP itu gak peduli ya, jadi misal ada paket yang hilang dia tetap ngirim ke si klien, sedangkan yang TCP/IP kalau semisal ada yang error itu harus request kembali ke web servernya. Nah, jadi itu transport layer ya. Nah, kita akan membahas layer selanjutnya yaitu network layer. Jadi, untuk network layer ini hanya terdapat satu contoh yaitu IP Internet Protocol, dan IP menyediakan dua fitur yang sangat penting yaitu addressing dan routing yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Nah, yang pertama itu ada addressing. Jadi kalau yang addressing itu bahwa IP address itu sendiri, yaitu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer. Nah, untuk yang routing itu identik dengan istilah router. Jadi, router itu berfungsi untuk mengkoneksikan perangkat komutasi yang berbeda network. Nah, jadi seperti itu untuk yang network layer. Nah, sebelumnya kita juga sudah membahas dari layers yang pertama yaitu application layer, lalu juga ada transport layer, dan juga ada network layer. Nah, yang terakhir itu ada data link layer dan physical layer. Jadi data link layer itu mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer adalah run check sequence yaitu error detection. Physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer. Nah, kita bisa lihat di sini ada gambaran ilustrasinya. Jika kita memiliki data yang awalnya dari application layer yang kemudian diarahkan ke transport layer, nah itu ditambahkan TCP header ataupun UTP header. Baik protokol TCP ataupun UTP nanti bisa disesuaikan. Intinya ketika kita sudah sampai ke transport layer, itu akan ditambahkan dengan TCP header. Itu juga biasa dinamakan dengan segmen.
Nah, ketika ingin meneruskan ke layer berikutnya yaitu network layer, itu akan ditambahkan dengan IP header. Itu juga biasa dinamakan dengan IP paket. Lalu ketika ingin meneruskan ke data link layer, itu akan ditambahkan data header dan juga data link trailer, jadi kepala dan ekor istilahnya. Message ini dinamakan dengan rem. Lalu ketika dia ingin ke layer berikutnya yang terakhir yaitu physical layer, itu nanti sudah jadi berbentuk byte. Ini dinamakan proses encapsulation dan decapsulation. Jadi intinya sender melakukan encapsulation dan receiver melakukan decapsulation. Nah, setelah kita membahas layer apa saja yang tersedia dalam TCP/IP model, selanjutnya kita akan melanjutkan yaitu tentang konsep YC model. Saat ini ada dua networking model yang familiar yaitu TCP/IP dan YC model. Untuk saat ini model yang sering digunakan hanya TCP/IP karena untuk dari sisi perkembangan protokolnya atau modelnya TCP/IP itu lebih dominan dibandingkan dengan multi-layer. Namun multi-layer biasa dipelajari karena mudah dipahami. Nah, sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangatlah besar. Tadi banyaknya vendor tadi itu bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antar vendor satu dengan vendor yang lainnya. Oleh karena itu dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO International Organization for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI Open System Interconnection atau bisa disebut juga OSI 7 Layer Model. Nah, jadi cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Mohon maaf bila ada penyampaian atau perkataan yang kurang jelas. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.